Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat kepada sahibul bait Bapak Nasution, keluarga, yang terhormat kepada seluruh anggota pengajian pemuda Muhammadiyah Ranting Papringan. Pertama-tama mari kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam kali ini kita masih diberi nikmat oleh Allah berupa nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir, bisa bermuwajahah di rumahnya Bapak Nasution dalam rangka menghadiri kajian rutin yang sudah disepakati bersama menika pengajian malam Jumat. Mudah-mudahan niat baik panjenengan semuanya dari rumah menuju ke tempat ini mudah-mudahan termasuk bagian dari sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Dalam sabda yang lain itu, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa keluar dalam rangka untuk menuntut ilmu, keluar dari rumah maksudnya dalam rangka untuk thalabul ilmi, mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah hatta yarji'a, sampai dia pulang. Jadi hadis Nabi yang kedua ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa orang-orang yang menuntut ilmu itu statusnya seperti orang-orang yang berjihad. Kata Nabi, fahuwa fi sabilillah, dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai dia pulang. Nah, itu makanya pengajian malam Jumat ini harus harus diuri-uri ya, itu harus dijaga jangan sampai pengajian ini berhenti atau mandek diuri-uri, dihidup-hidupkan, karena ini sebagai salah satu cara kita untuk dimudahkan oleh Allah menuju ke surganya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum nanti kita kaji satu materi sudah di launching oleh pimpinan Ranting Muhammadiyah terkait program tabungan umroh, tabungan umroh, bukan korban atau tabungan umroh, tabungan korban. Kalau melihat kesadaran jamaah di Ranting kita dari tahun ke tahun tentang korban ini, kita kasih aplaus, kasih antusias ya, cukup luar biasa. Mari di tahun-tahun berikutnya harapannya ibadah korban ini
nanti trennya meningkat lah gitu ya. Apalagi sudah diikhtiari, sudah diusahakan dari bidang ekonomi ya, terkait program tabungan korban ini ya. Itu program yang sangat bagus, program yang kita dukung ya. Kita dukung, harapannya paling tidak ya ada, kita sudah punya niatan lah gitu, niatan, meskipun nanti nominal tabungannya itu monggo nanti dari panitia tribun teknisnya yang dijelaskan lah itu. Tapi yang jelas kalau kita bergabung ikut nabung itu ya untuk meringankan kita lah, itu ringan kita. Toh itu misalkan nanti tahun depan belum bisa, kan bisa tahun berikutnya kan gitu. Paling tidak kita sudah punya tabungan celengan lah itu. Celengan nek sing nggawa niku pengurus iku nggih ameh dijipuk, ameh tinggal apa-apa ngono rada ewah-ewah biasane. Tapi nek nyelengi dhewe nang omah iku nggih, nek sing nggawa duwite Mas Agus ngono kan mosok apa dijalukan ngoten. Nah itu toh bane dijaluk niku ya ora apa-apa wong iku duwite dhewe kan ngoten. Tapi ini usaha yang perlu kita kasih aplaus ya, untuk teman-teman yang sudah mempersiapkan program tabungan korban ini. Mudah-mudahan ini nanti bisa ya antusiasnya banyak ya, antusiasnya banyak dari jamaah ya, pun beberapa kali disosialisasikan ya, agar jamaah nanti bisa berpartisipasi. Meskipun tidak ikut program itu juga nggak masalah. Yang penting nanti di waktu korban ada namanya lah itu kan, ada namanya ketika ada korban yang tahun yang akan datang. Kita berharap dan semoga Allah memudahkan langkah-langkah positif, langkah-langkah baik dari pimpinan ranting Muhammadiyah ini. Nggih, memang sing gerakno niku pancen kudu cah nom-nom, ya, cah nom-nom. Nah, nanti setelah CRM buat ini nggih, mangke belajar dari ranting-ranting yang ada di Jawa Tengah. Harapannya nanti ada masukan-masukan. Nah, itu. Oke. Kalau kita mengaca di ranting bimbing niku memang personelnya memang anak muda kabeh kok. Nah, itu. Nggih, PRM-nya itu ada anak-anak muda itu. Terus regenerasinya itu jalan sana gitu nggih. Pemudanya jalan, IPM-nya jalan. Nah, itu. Ya, saya berharap pemuda ini juga membina IPM juga. IPM dipantau ono pengajian to ora IPM Paplingan iki. Piye iki pergerakane cah IPM iki piye? Tuh pergerakan perjalanan organisasi IPM seperti apa. Ini juga saya berharap pemuda memantau juga. Nah, itu karena IPM itu nanti kan yang akan menggantikan generasi pemuda. Itu perlu ada pembinaan, pemantauan, perlu disupport. Nah, itu ya, kegiatan IPM. Nah, itu dan juga perlu ada pembinaan juga kepada generasi-generasi yang setelah lulus SMA atau aliyah. Nah, itu. Oke, biasanya los itu nek ora sekolah, oke, baru lulus SMA atau aliyah, oke, langsung kerja. Nah, itu biasanya itu los. Oke, maka itu perlu juga dipikirkan. Nah, itu. Oke. Ben generasi-generasi sing baru lulus aliyah atau SMA itu atau SMK niku ya ada wadahnya, nggak perlu ya langsung diwadahi dok ini pemuda misalkan. Tapi kalau belum cukup dok pemuda dok IPM wis merasa kegeden, apa masuk pemuda ya mau kita kok urung macem misalnya, nah gitu, monggo perlu diwadahi supaya tidak loss. Nah, itu. Oke, niku sebagai mukadimah sedikit sebelum kajian pada kesempatan malam kali ini. Pada kesempatan malam kali ini kita akan mengkaji salah satu tema yang ada di dalam
kitab Himpunan Putusan Tarjih, yaitu pembahasannya adalah Kitabu Sholatil Jamaati wal Jumu'ati. Menika tema pembahasan ini adalah keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-33 yang dilaksanakan di Palembang pada tahun 1956. Nah, itu. Jadi putusan Kitabu Sholatil Jamaah wal Jumu'ah niku keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-33 yang dilaksanakan di Palembang tahun 1956. Nah, itu. Kita baca teksnya di sini dari Muqaddimah. Muqaddimatun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Di pendahuluan ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih. Yaitu diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata, dan dirikanlah salat, bayarkanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, itu. Di sini yang nanti ada kaitannya dengan tema materi, yaitu wa aqimus sholata. Dirikanlah yang namanya salat, tegakkanlah salat. Nah, niku perintah dari Allah terhadap kita sebagai orang beriman untuk mendirikan yang namanya salat. Kemudian berikutnya wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatum minhum ma'aka. Ayat berikutnya ada di surat An-Nisa. Apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, wa idza kunta fihim, lalu kamu memimpin sholat bagi mereka, hendaklah segolongan dari mereka berdiri bersama kamu. Nah, ini. Kemudian yang kedua, setelah memulai dengan firman Allah, kemudian di sini dicantumkan hadis Nabi SAW. Rawa al-Bukhariyu an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol salatul jama'ati tafdulu salatal fardhi sab'in wa ishrina darajatan. Akhraja as-sittatu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol Rasulullah sallam inna asqala salatin alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajri walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Dari hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda ngeten, sholat jamaah itu melebihi keutamaan sholat sendirian. Tentu sholat jamaah niku melebihi keutamaan sholat sendirian. Sholat dewi karo sholat jamaah itu memang keutamaannya beda. Kalau sholat dilakukan secara jamaah, keutamaannya melebihi sholat sholatul fardhi niku sholat dewean atau sendirian. Berapa kelebihan keutamaannya itu? Bisa wa isyrina darajah, dengan 27 derajat. Kalau sholat sendirian 1 derajat, kalau sholat berjamaah 27 derajat. Jadi perbandingannya jauh. Dewe karo jamaah itu 1 karo 17. Perbandingannya jauh, 1 sama 27. Itu menunjukkan kalau sholat jamaah itu memang fadilahnya besar. Itu.
niku sampai 20 derajat. Akhrajas sittatu an Abi Hurairah. Nggih, 6 ahli hadis meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda ngeten, Inna asqala sholatin, salat yang terberat bagi orang-orang munafik. Salat yang terberat bagi orang-orang munafik adalah sholatul isya'i, salat isya, wa sholatul fajri, dan salat fajar. Nah, niku salat yang paling berat mungguhipun tiang-tiang munafik niku salat fajar, salat isya lan salat fajar. Padahal mriki disampaikan walau ya'lamuna ma fihima, padahal apabila mereka mengerti, seandainya mereka itu tahu akan keutamaan kedua salat tersebut, niscaya mereka itu la atau huma walau habwan, mereka akan mendatangi dua salat itu meskipun dengan cara merangkak. Nah itu niku kalau tahu seandainya kedua sholat itu maksudnya kedua waktu sholat isya dan fajar itu pahalanya besar, itu sampai diusahakan, sampai dilakoni nganggo coro merangkak. Nah, itu kalau dia tahu, walau ya'lamuna ma fihima. Kemudian walaqad hamamtu an amura bis sholati, dilanjutkan hadis Nabi SAW. Kata beliau, mau aku rasanya, nah itu Nabi mengatakan ngoten, menyuruh untuk menyuruh orang, kata Nabi, walaqad hamamtu an amura bis sholati fatuqamu, kata Nabi, aku mau apa niki, punya keinginan, mau aku rasanya menyuruh orang qomat untuk sholat, lalu aku menyuruh seseorang menjadi imam. Nabi satu ketika dawuh ngoten, aku berharap memerintahkan seseorang untuk segera qomat, dan lalu ditegakkanlah sholat itu. Kemudian aku perintah seseorang itu untuk jadi imam. Kan yang jadi imam itu kan Nabi. Nah, itu. Tapi Nabi punya keinginan untuk menyuruh sahabat yang lain untuk jadi imam. Tsumma amura rajulan fayusolliya binnas, agar orang tadi sholat berjamaah dengan jamaah yang sudah siap. Tsumma antoliku ma'i birijalin, kemudian aku pergi, artinya Nabi ketika waktu sholat itu punya keinginan, sholatnya mau diimami karo sahabat. Nah, Nabi lapo, antoliku ma'i birijalin, kemudian aku pergi bersama dengan beberapa orang, ma'ahum khuzamun min hatobin, aku pergi dengan beberapa orang dengan membawa beberapa ikat kayu bakar. La yasyaduna ila qaumin la yasyaduna sholat, untuk mendatangi mereka yang tidak mau derek sholat, untuk membakar rumah-rumah mereka. Nah, ngaten. Sampai-sampai Nabi seperti itu. Jadi aku rak ngimami sholat iki ngoten, aku tak metu karo kanca-kanca nggawa kayu bakar, kayu engko omahe meh tak bakar. Sampai segitunya Nabi, punya keinginan gitu. Tapi keinginan ini belum terjadi, nah, gitu. Ini maksudnya apa? Maksudnya pentingnya mau menghadiri sholat jamaah itu, nah, gitu, menghadiri sholat jamaah. Sampai Nabi mau punya keinginan ngoten, nggawa kayu bakar karo kanca-kanca sahabat yang lain. Engko kayu bakar iku nggih bakar omah-omah sing kono wong-wonge ora mangkat sholat jamaah. Nah, kira-kira seperti itu.
Iki di teks di teks himpunan putusan tarjih ngoten nggih. Rawa Ahmadu an Abi Darda radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min salasatin la yu'adzinuna wa la tuqamu fihimus shalah illa stahwada alaihimus syaiton. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW niku beliau bersabda, tiap ada 3 orang yang tidak mau adzan, ma min salatin la yu'adzinuna, tiap ada 3 orang yang tidak mau adzan dan tidak mau mengadakan sholat jamaah, tentulah ketiganya dikuasai oleh syaiton. Misalnya ada wong telu, wong telu niku kan wis sholat jamaah, wong telu iku mau di antara wong telu niku mau mboten napa niki tidak mau napa tidak mau ada yang adzan yang satu dan tidak mau mengadakan apa salat jamaah. Tentulah ketiganya niku dikuasai oleh setan. Niku kata Nabi SAW. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surat Al-Jumu'ah. Hai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan pada hari Jumat, maka segeralah ingat kepada Allah, mendatangi untuk mengerjakan apa? Salat Jumat, dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu baik bagimu kalau kamu mengetahui. In kuntum ta'lamun. Ya niku. Rawa Ahmad wa Muslim an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas tsumma akhriqa ala rijalin yatakhallafuna anil jumu'ati buyutahum. Ya gitu ya. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah itu bersabda ngeten, mau aku rasanya memerintahkan orang menjadi imam bersama-sama dengan orang banyak, kemudian membakar rumah-rumah mereka yang tidak mendatangi sholat Jumat. Nah, ini kaitannya dengan sholat Jumat. Kalau tadi sholat jamaah biasa 5 waktu. Jadi Nabi punya keinginan menyuruh seseorang untuk mengganti menjadi imam dan diminta penggantinya itu untuk jadi imam sholat dengan jamaah yang lain. Nabi keluar nopo membakar sinten iki, membakar rumah-rumah mereka yang tidak mendatangi nopo sholat Jumat. Niki sampai segitunya. Niki tapi hamamnya Nabi niku, keinginan Nabi niki tidak terjadi. Tapi Nabi pengen ngoten. Niki menunjukkan sangat pentingnya napa? Ini 2 poin. Sholat jamaah 5 waktu niku sama sholat apa? Sholat Jumat. Niku sholat Jumat Hari ini monggo sebagai generasi pemuda pemuda Muhammadiyah, lewat teks-teks yang sudah disampaikan di kitab HPT niki sebagai nopo niki sebagai penyemangat lah, sebagai penyemangat. Ternyata di Muhammadiyah sendiri terkait anjuran sholat jamaah niku ya ditekankan, ngoten lho. Buktinya kitabnya HPT bunyinya seperti itu. Itu ditekankan masalah apa? Sholat jamaah, sholat Jumat itu, artinya tidak tidak menyepelekan, tidak meremehkan, Jadi para ulama-ulama dulu yang menyusun himpunan putusan tarjih niku memang luar biasa, Jadi sangat perhatian terkait dengan memperhatikan masalah tentang sholat jamaah dan sholat Jumat itu. Kemudian tambah sedikit al-adzanu wal iqamatu. Tambah sedikit mawon. Idza hadara waktu sholatil maktubati falyu'adzin ahsanukum sautan. Ini temanya tentang masih lanjutannya. Temanya tentang adzan dan iqamat.
bila waktu sholat fardu telah tiba, hendaklah orang yang terbaik suaranya di antara kamu menyerukan apa? Adzan. Adzan niku sing iso sing suarane apa niki? Melengking ya gitu. Sing suarane apa? Kaya sinten nek teng mriki niki? Kang sapa niki? Kang Akmal. Atau Kang Yoga, Kang Yoga. Suarane apik ketoke. Isih pas mati niku. Nggih, suarane sing apik. Ahsanukum sautan, nggih. Sing suarane napa? Kono apik. Jadi iso sing nom-nom sing punya suara sing apik-apik adzan lah iku nggih. Suara apik-apik. Sing tua-tua sing gawe adzan suarane ra patek apik, tinggalkan aja. Nek iso ganti sing nom ngoten, sing nom-nom sing suarane apik nggih gantian. Mosok sing adzan sing tuwek-tuwek terus ngoten. Sing nom-nom sing suarane apik adzan iku. Nggih. Aja sing apa suarane sing mau ambekane wis sak kuat niku. Wah, niku nggih. Dadekke sing ape jamaah teng masjid niku napa? Alah, andane menggos ae. Beda nek sing adzan niku masyaallah iku. Suarane sing apik itu nggih. Nggih. Niku nek iso ngoten nggih. Fal yu'adzin ahsanukum sautan nggih. Fal yaqul Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah hayya 'alal falah Allahu akbar la ilaha illallah. Niku lafaz azan nggih. Seperti yang panjenengan sampun ngertosi. Wal yaqul fi adhanis subhi ba'da hayya 'alal falah as-salatu khairum minan naum. Nggih. As-salatu khairum minan naum. Allahu akbar la ilaha illallah. Kemudian ditambah dengan mriki wal yaqul, dan hendaklah apa niki mengucapkan sesudah atau menyerukan sesudah hayya 'alal falah, mengucapkan nggih fi adanis subuh, pada adzan apa? Pada adzan subuh, dalam adzan waktu sholat subuh, hendaklah sesudah menyerukan hayya 'alal falah mengucapkan apa? As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Allahu akbar la ilaha illallah. Niku. Terus ternyata di himpunan putusan tarjih niki yang jilid pertama niku ketika adzan khusus salat subuh niku setelah hayya 'alal falah niku ditambah as-salatu khairum minan naum. Niki redaksinya niku fi adanis subhi. Ada adzan apa? Ada adzan subuh. Niku memang niki terjadi dinamika di beberapa tempat kira. Dinamika maksudnya terkait adzan subuh, apakah ada taswib niku ya as-salatu khairum minan naum. Nah, niki di beberapa tempat terjadi dinamika. Maksudnya dinamika tuh ngeten, ada yang adzan subuhnya tidak pakai taswib, tapi taswibnya itu di adzan jam 3 itu. Nah, itu. Ini terjadi perbedaan pendapat. Bahkan di Majelis Tarjih sendiri tidak memutuskan. Okay? Tidak memutuskan. Artinya keputusannya masih belum final. Tapi kalau kita lihat di redaksi kita putusan yang jilid pertama ini jelas nih mriki nggih niki niku wal yaqul fi adanis subhi ba'da hayya 'alal falah as-salatu khairum minan naum. Niku nggih untuk dinamika tentang taswib, ya niku kita akan
lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nah, ngono-ngono ya. Terkait nanti ada ning kono andane nek subuh padahal ya Muhammadiyah. Nek subuh kok ora ana as-shalatu khairun minan naum, tapi ning kene ana. Nah, niku dinamika di beberapa daerah ngoten. Nggih. Lah, bagaimana duduk masalahnya? Nggih, itu ku dijelaskan di pertemuan yang akan datang mawon nggih. Ora usah kesusu, ora usah ben ngaji. Ngono. Atau usah dijawab saiki. Jawab soaib nek wonten pertemuan malih. Ngoten. Ora PR jawabane wis ana jane. Tapi wis gawe soaib ya ngoten nggih. Nggih, ngoten mawon. Termasuk di Kudus nggih, di Kudus yang sholat subuh, adzan subuh pakai as-salatu di PRM Prambatan Lor. Di Al Munawwarah itu nek sholat subuh, adzan subuh pakai as-salatu khairum minan naum. Sing kula baru temui nggih, kula baru temui satu PRM di Prambatan Lor itu saja. Yang lain saya nggak tahu. Tapi kalau kita baca HPT ini isi satu, ngoten, redaksinya ngoten jelas ngoten nggih. Mangke kita lanjutkan di pertemuan berikutnya terkait taswib niku nggih. Bacaan as-shalatu khairum minan naum. Nggih, maka yang bisa kita sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kekurangan, kekhilafan. Besok kita akan sambung lagi, kita akan kaji lagi. Oke, mudah-mudahan kesempatan yang berikutnya nanti nggih diparingi awake sehat, waras, iso ngaji. Ngoten. Mari kita tutup dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karimi wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas isinya, semoga menambah amal ibadah kita semua. Acara selanjutnya kita tutup dengan alhamdulillah bersama-sama. Selanjutnya kita sholat jamaah di Masjid Al-Falah dulu. Mari berangkat. Simbolis. Oh, ngatek kok ngatek bisa iya. Oh, simbolis. Foto, Pak. Simbolis. Anu iki. Pertama Pak iki. Pertama ra iki nyoba iki kok info bolok-bolok. Iki pemuda. Jangan gak pulang kan lho, Mas. Anu, kayak gini. Iya, ngatek tadi ya. Ya. Lige mawon, Pak. Lige mawon. Iki lho YouTube rakyat. Sholat sih, terima kasih. Siap.